Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, malam ini pembahasannya bisa dikatakan spesial karena judulnya ini adalah permintaan pemirsa. Betul. Ya, permintaan pemirsa yang memang akhir-akhir ini sering kali kita mengalaminya ya. Banyak pemirsa pasti di rumah yang mengalaminya. Apa judulnya malam ini ya? Judulnya Mengapa Umat Tuhan Menghadapi Musibah. Musibah ya. Banyak musibah, banjir, gempa bumi atau sering sekali terjadi akhir-akhir ini ya. Nah, ini akan dibahas mengapa umat Tuhan menghadapi musibah ya. Baik. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita akan membaca ayat tema yang terdapat di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan pada kami. Pada kesempatan ini kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk mempelajari pelajaran yang penting untuk kehidupan kami secara pribadi dan juga secara rumah tangga. Berkati semua jaringan, internet, dan peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati narasumber kami di Amerika, dan berkati para pemirsa yang menyaksikan dimanapun mereka berada, agar pelajaran yang penting ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, kalau saudara punya pertanyaan, silakan jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke media sosial pada Hope Channel, baik Facebook, ke YouTube ataupun ke Instagram. Dan malam ini kita juga ada polling ya, polling Instagram. Kita harapkan para pemirsa di rumah boleh berpartisipasi akan polling tersebut. Iya. Saat ini kita akan menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kontaraf. Shalom. Halo Fitri dan Leo. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat malam di Indonesia. Ya, selamat pagi. Senang sekali bertemu kembali lagi. Melihat Pendeta dan Ibu dengan keadaan segar ya. Ya, kita juga senang ya. Tuhan. Ya, pemirsa di rumah juga senang nih Pendeta dan Ibu karena pembahasan kita malam hari ini adalah permintaan dari pemirsa. Jadi mereka rindu mendengarkan pembahasan dari Pendeta dan Ibu. Silakan. Kami persilahkan. Baik pemirsa yang berbahagia, kita akan bahas mengapa umat Tuhan musibah. Ini adalah kelanjutan daripada apa yang pernah dibahas tempoh hari, yaitu mengenai menghadapi musibah. Jadi pertanyaannya, kenapa umat Tuhan ikut juga mengalami musibah ya? Dan sudah dibacakan tadi bahwa rupanya musibah ataupun kesengsaraan itu bisa bermanfaat untuk kita ya. So dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ada manfaat-manfaat tertentu kalau seorang itu mengalami suatu kesengsaraan ataupun juga tantangan dalam kehidupan secara musibah ya, ataupun juga mungkin satu hal yang mengganggu pikirannya seperti difitnah ya, dikritik dan sebagainya. Baik. Nah sekarang banyak musibah datang. Jadi kenapa kita ikut juga menderita ya? Jadi pada saat ada gunung meletus ada juga yang meninggal dan sebagainya. Bukankah ada janji daripada perlindungan Tuhan? Misalnya, ya, kita lihat di zaman Nuh sebagian besar menolak panggilan Allah, tetapi orang setianya memasuki bahtera. Ya. Jadi ada perlindungan untuk umat Tuhan. Kemudian ya Israel terlepas dari musibah di Mesir ya. Jadi begitu banyak sekali yang menderita oleh sebab sungai Nil menjadi darah ataupun banyaknya kata-kata ya, dan sebagainya, ataupun juga banyak tantangan-tantangan yang mereka hadapi ya. Tetapi orang Israel terlepas daripada musibah tersebut ya. Jadi ada janji Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka.
Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan di depan kita. Kenapa kita harus takut? Ya, Ya. berpegang pada Tuhan saja. Jadi kita lihat bahwa ada suatu janji daripada perlindungan Tuhan. Tetapi kenapa jadi ikut musibah ini ya? Ini pertanyaan ya. Kita juga dapatkan janji dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga. Bahwa Tuhan adalah penyelamat kita. Lihatlah. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Jadi karena menyelamatkan aku dari kekerasan, bukan adanya janji perlindungan Tuhan. Kemudian, apalagi kita lihat dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dan dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi adanya janji perlindungan Tuhan, ya. Tetapi kembali kepada pertanyaan, mengapa umat Tuhan ikut mengalami suatu musibah? Baik, kita harus mengerti akan hakikat penderitaan. Penderitaan itu memang menyakitkan, ya. Penderitaan itu keras, tidak pernah enteng. Apapun yang kita ketahui, sekeras apapun menerapkan prinsip-prinsip yang kita percayai, penderitaan itu tetap menyakitkan, ya. Dan kata berduka cita misalnya dalam bahasa Greek disebut lupeo, mengakibatkan kesakitan, penderitaan, dan kepedihan. Ya. Penderitaan itu membingungkan. Penderitaan itu bagaikan misteri. Kita nggak bisa ngerti ya. Kita bisa saja mengetahui alasan-alasan teologi ya, mengapa ada penderitaan. Akan tetapi kalau itu terjadi, selalu ada satu misteri di dalamnya. Mengapa mesti menderita sekarang? Apa yang sedang Allah lakukan? Penderitaan dirancang untuk membangun iman kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ini satu hal yang sangat penting sekali, bahwa penderitaan itu dirancang untuk membangun iman kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, baik, jadi kita lihat ya, bahwa memang musibah bisa datang kepada setiap keluarga. Kita bisa menderita penganiayaan karena iman yang kita miliki. Atau kadang-kadang kita jujur dalam pekerjaan, ya. Tetapi orang-orang yang senang kepada korupsi nggak suka, itu ya. Jadi khususnya kita menderita karena membela kebenaran Alkitabiah. Jadi yakin menderita akibat kebenaran. Kita harus dapat mengerti, kita dapat menderita oleh sebab kebenaran, ya. Dan kita harus mengetahui bahwa penderitaan itu bermakna ya. Penderitaan kita meskipun memiliki misteri, penderitaan itu memiliki makna. Tujuan utamanya adalah supaya terbentuk sifat-sifat seperti Kristus dalam diri seseorang. Jadi membentuk akan tabiat Yesus, ya. Jadi penderitaan itu bermanfaat, ya. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi segala sesuatu bekerja bersama. Jadi adanya suatu penderitaan, satu kesusahan, tetapi ternyata ada suatu manfaatnya, ya, di sini, ya. Baik, Tuhan sering mengizinkan kemalangan datang kepada kita. Kita lihat misalnya di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Pada hari mujur bergembiralah. Tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ini dapat kita baca dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Baik, jadi kembali kita bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu perkara yang Tuhan izinkan kepada kita. Kemudian kadang-kadang kita dapatkan ya, adanya suatu kebodohan kita sendiri. Kebodohan kita, ya. Sebab Galatia 6 ayat 8 dan 9 dikatakan kita menuai apa yang kita tabur, ya. Jadi kalau seorang dapatkan kanker, kadang-kadang dia menyalahkan Tuhan, kenapa saya dapat kanker, padahal dia lupa bahwa dia sudah banyak merokok. Ada orang yang dapatkan artinya penyakit hati apa sirosis, ya, padahal oleh sebab dia terlalu banyak minum minuman keras, ya. Jadi kadang-kadang oleh sebab kebodohan kita maka terjadilah suatu malapetaka.
Nah, salah satu yang kita harus ingat juga bahwa eh, banyak musibah sebab usaha setan ya untuk melemahkan kita, tetapi atas izin daripada Tuhan ya, Ya, kalau kita seperti pengalaman daripada Ayub. Ayub. Apa yang dikatakan dalam Ayub 1 ayat 12? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi cobailah Ayub itu. Lihatlah bagaimana kesetiaannya. Tapi jangan sampai dia mati ya. Iya. Jadi ini hal yang sangat penting, dan kita tahu bahwa di akhir zaman ternyata adanya suatu usaha di dalam menjatuhkan umat Tuhan ya, dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi setan berusaha untuk menyesatkan akan seluruh dunia, termasuk di dalam memberikan konsep yang salah tentang Allah, bahwa Allah itu kejam, dia mengizinkan peperangan di Ukraina, dia mengizinkan peperangan di Gaza. Artinya kenapa Tuhan diam saja? Jadi coba menyesatkan akan seluruh dunia ya. Ya. Tetapi kita harus ingat, penderitaan kita kadang-kadang karena Allah Mendisiplin kita. mendisiplin kita. Kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi menghajar ya, yang dikasihinya itu adalah satu hal yang sangat penting, bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu tantangan kehidupan oleh sebab kasihnya kepada kita. Kita harus tetap setia walaupun ada musibah. Ya, memang payah, tapi kalau kita tahu bahwa ini adalah untuk kebaikan kita, kita bisa kita bisa bergantung kepada Tuhan. Kita lihat dalam Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya. Luar biasa. Kemudian Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi berpegang terus kepada Tuhan, sama seperti Ayub berpegang terus kepada Tuhan. Jadi kalau begitu, tantangan hidup, kesusahan, musibah dan sebagainya, atau penganiayaan termasuk di dalamnya, adalah untuk mengajak kita untuk bertahan, sebab bertahan di dalam pembentukan tabiat Yesus ya, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan ya. Ya. Ingat bahwa musibah hanya bersifat sementara. Ya. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita sudah lewat, wah, sampai di surga kita lihat, oh, nggak seberapa penderitaan kita itu. Itu rupanya untuk membuat saya supaya lebih sabar, supaya saya lebih humble, ya, rendah hati dan sebagainya. Ini rupanya betul kekuasaan Tuhan amat hebat. Luar biasa sekali. Satu waktu di surga kita akan berkata, heaven is cheap enough. Jadi surga itu termasuk sangat murah, walaupun kita mengalami banyak derita, musibah, kesengsaraan di dunia ini, dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita di surga, maka itu termasuk murah. Tetapi penderitaan itu hanya bersifat sementara. Kita harus ingat, penderitaan itu membuktikan atau menguji siapa kita. Ya, jadi pencobaan di dalam Yakobus 1 ayat 12 menyebutkan hal yang sangat penting sekali, dan diberikan kata perasmos, artinya meneliti, menguji, membuktikan sifat dan atau integritas seseorang. Jadi kalau begitu, bahwa penderitaan itu adalah untuk menguji kita, apakah kita tetap bertahan menunjukkan bahwa kita mempunyai sifat Allah atau tidak. Ya. Dan penderitaan adalah suatu hal yang membuktikan sifat dan integritas seseorang. Jadi walaupun dia dapatkan ancaman bagaimana sekalipun, ya, mungkin dikeluarkan daripada pekerjaan atau tuduhan-tuduhan yang salah dan sebagainya, jangan lupa itu hanya merupakan suatu ujian, apakah kita bertahan atau tidak. Ya. Jadi Ayub menghadapi akan musibah, tetapi dia lolos dari ujian tersebut. Ya. Dan kita ingat apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bahwa ini ujian merupakan pertumbuhan tabiat, ya. Tentu saja semua penyebab ini tidak terjadi secara sekaligus pada saat yang sama. Misalnya, tidak semua penderitaan terjadi karena kebodohan kita, ya, karena diri kita atau karena dosa. Akan tetapi memang jarang penderitaan tidak membuat kita menjadi peka terhadap kebutuhan kita, terhadap kelemahan kita, dan terhadap sikap kita yang salah yang perlu disingkirkan seperti bagian yang tidak bernilai dalam memurnikan emas, ya.
Jadi seperti emas kan untuk dapat dimurnikan maka perlu untuk dibakar. Bakar. Jadi demikianlah mengalami sesuatu hal yang cukup panas dalam kehidupan, tetapi itu adalah bermanfaat untuk kita punya pengembangan tabiat. Oke. Inilah seperti yang kita sudah baca tadi dari Roma 5 ayat 3 dan 4, mungkin bisa dibaca lagi. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kesengsaraan yang kita lalui itu bisa memperbaiki tabiat kita. Sehingga kita bisa benar-benar menunjukkan satu pure gold, satu emas yang Jadi murni. kita dapat lebih tekun, ya, kita lebih tahan uji, dan kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Baik, Yang kemudian kelima. penderitaan adalah satu proses. Ya, apa yang dimaksudkan? Ya, karena proses maka memerlukan waktu. Hasil yang harapkan Tuhan lewat pencobaan hidup memerlukan waktu dan juga kesabaran. Kita sudah baca di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Kita coba lihat lagi dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi kita lihat bahwa ada manfaat daripada ujian-ujian itu, ya. Kalau misalnya kita tidak memberikan ujian kepada anak-anak sekolah, kita tidak tahu sampai di mana mereka punya kesanggupan. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan ujian. Begitu juga dengan umat Tuhan, ya. Atau kita semua, kita diuji apakah kita bertahan, mempunyai integritas, ya. Apakah kita lolos ujian atau tidak. Oke. Nah, kita harus lihat juga bahwa penderitaan adalah suatu pemurnian. Apa yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14? Adapun alasannya, bahkan sekalipun jika bukan merupakan disiplin Allah atau keduniaan kita, penderitaan adalah suatu pemurnian karena tidak satu pun manusia yang bisa sempurna dalam hidup ini. Bukan seolah-olah atau telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kau lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Jadi dalam proses menuju kepada kesempurnaan, kita perlu dimurnikan, ya, dan dimurnikan dengan sendirinya harus diuji, ya, dan itu termasuk dalam berbagai macam tantangan kehidupan yang kita alami, ya. Kemudian kita harus ingat bahwa penderitaan menyediakan kesempatan, ya. Penderitaan menyediakan kesempatan untuk kemuliaan Allah, transformasi diri kita, kesaksian dan pelayanan dan sebagainya. Iya. Kalau orang lihat, wah hebat sekali ya, dia sudah begitu dicemooh orang, dia apa semua, tapi dia tetap tegar. Wah, itu benar-benar satu kesaksian dan memuliakan Tuhan bahwa dengan pertolongan Tuhan orang itu masih bisa bersaksi dengan baik. Ya. Ya. Kalau kita lihat kepada buku Ayub, mengapa harus ada buku Ayub, ya? Ya. Oleh sebab ternyata kita dapatkan seorang yang telah mengalami begitu banyak ujian, ya, tantangan sampai dapatkan ejekan dan juga tuduhan daripada teman-temannya sendiri, ataupun Istrinya ajakan dari lagi. istrinya, namun dia tetap bertahan. Nah, itulah yang kita lihat bagaimana penderitaan menyediakan kesempatan untuk kemuliaan Allah. Bahwa kalau kita tetap bergantung kepada Tuhan, maka kita dapat menunjukkan sifat Allah yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Dan kita lihat nomor 8 ya, bahwa penderitaan menuntut kerjasama kita. Penderitaan menuntut tanggapan yang benar kalau kita ingin berhasil dalam mencapai maksud-maksud Allah. Semua orang menginginkan hasil kepribadian, tapi kita tidak menginginkan prosesnya, yaitu penderitaan. Gak mau kita lewat mengenai permunian, bagaimana itu emas bakar supaya menjadi murni. Gak mau, kita maunya terus langsung jadi murni, jadi murni. bagus. Apa yang terjadi?
umumnya kan anak-anak sekolah itu adalah mahasiswa ya kan tidak suka ujian. Nah, saya pernah lama jadi dosen ya orang-orang nggak suka ujian, tidak suka kuis ya. Ya. Namun kita dapatkan bahwa itu ujian bermanfaat untuk menguji sampai di mana apakah seorang itu adalah mahasiswa yang pintar ya atau yang belajar atau yang tidak belajar. Itu ujian ya, ada juga yang tidak jujur. Jadi diperlukan suatu kerjasama daripada kita untuk menghadapi ujian itu dengan baik supaya kelihatan keadaan kita yang sebenarnya. Baik, Yang kesembilan ya, penderitaan adalah sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya atau diatur. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Aneh ya, ujian susah tapi kita dinasihatkan untuk bergembira. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dan kalau kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. jadi ujian diizinkan supaya kita dapat dimurnikan ya. Jadi ini adalah satu hal yang kita harus expect. Pasti kita kenal manusia. Kalau kita mau jujur ya, misalnya dalam pekerjaan di kantor, sementara ada juga bos ataupun teman-teman yang lain yang tidak menghadapi kejujuran atau tidak suka kepada kejujuran, apa yang terjadi? Pasti kita akan mengalami berbagai macam tantangan. Kita akan diejek ya, kadang-kadang mungkin difitnah ya, kalau bisa dikeluarkan, ada tuduhan-tuduhan, tetapi kita dapat bertahan ya kalau kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Baik. Jadi penderitaan itu adalah tidak bisa dihindari. Ya, ini alasan yang berikutnya 10 ya. Pertanyaan yang masing-masing kita harus hadapi bukanlah seandainya saya harus mengalami pencobaan dalam hidup ini, tapi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya kita menanggapi percobaan yang bertubi-tubi yang datang kepada kita. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kita sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kita bisa baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia itu. Jadi kita lihat rasul-rasul, para nabi ya, mereka itu mengalami berbagai macam penderitaan. Coba lihat pengalaman daripada Yeremia ya. Dia harus disiksa, kemudian di penjara, artinya dimasukkan di sumur ya yang kering dan sebagainya. Jadi artinya tidak bisa banyak bergerak, tetapi ia oleh sebab mengabarkan sesuatu perkara yang benar ya. Nah, apalagi pengalaman daripada Yesus Kristus yang harus menderita ya. Tetapi itu semua ya mempunyai suatu makna-makna yang tertentu dalam hidup. Baik, kalau begitu apa kesimpulannya? Ya, banyak orang bergumul, mengapa umat Tuhan kena musibah? Ya, kok saya begitu setia kepada Tuhan, kok saya masih tetap kena musibah? Tetapi kita harus ingat musibah mempunyai banyak makna kepada umat Tuhan. Iya. Ya. Dan musibah dapat merupakan ujian bagi umat Tuhan dalam pertumbuhan tabiat mereka, ya tabiat kita semua. Maka musibah adalah suatu hal yang bermanfaat sebetulnya untuk hidup kita. Musibah dapat datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, termasuk kepada umat Tuhan. Ya, umat Tuhan dapat memiliki sikap yang berbeda sebab menyadari bahwa musibah bisa merupakan ujian dan menolong dalam pengembangan tabiat. Jadi ini kalau misalnya ada satu kelompok yang satu umat Tuhan, yang lain bukan umat Tuhan, sikap terhadap musibah itu adalah satu hal yang berbeda. Jadi yang lain mereka sangat putus asa, bahkan kalau kematian itu ya meraung-raung seperti orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi umat Tuhan mengetahui adanya suatu pengharapan. Ya. Jadi kembali sikap menghadapinya itu berbeda. Ya. Dalam setiap musibah, umat Tuhan dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tetap dapat menerima apa yang terjadi kepadanya. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu bisa lihat sampai ke depan. Ya. Kita nggak bisa lihat, mata kita hanya lihat yang sekarang di ini. depan. Tapi setelah kita lewati ini semua, kita bilang, oh rupanya Tuhan membiarkan itu terjadi supaya saya bisa lebih rendah hati, supaya saya bisa lebih mengampuni, supaya saya bisa lebih sabar dan sebagainya. Justru kita merasa berterima kasih karena adanya pencobaan yang datang kepada kehidupan kita. Baik, demikianlah yang kami dapat simpulkan dengan presentasi
ini dan kami serahkan kepada moderator untuk segmen yang berikutnya, ya, mengapa umat Tuhan mengalami musibah. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk pembahasannya dan terjawab sudah ya. Jadi yang satu yang saya tangkap adalah di balik penderitaan atau musibah itu ada makna, ada maksud. Ya. Dan Untuk tujuan yang lebih baik. dan yang terpenting adalah bagaimana respon kita Betul. menghadapi musibah itu. Nah, ini yang penting. Apakah positif atau negatif. Wah, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu untuk bahasanya pada malam hari ini. Dan kepada pemirsa, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Pernahkah Anda merasa tersesat dan tidak pasti? Seperti hidup Anda menuju ke arah yang salah? Terkadang kita perlu berhenti dan menenangkan diri untuk benar-benar mendengar suara Tuhan. Rencana Tuhan terungkap dengan cara yang tidak terduga. Percayalah pada bimbingannya, bahkan ketika Anda tidak dapat melihat jalan di depan. Berdiri diam, saksikan dengan iman, dan saksikan hal-hal luar biasa yang akan Dia lakukan di depan mata Anda. Satu Samuel 12 ayat 16. Sekarang, tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua dan di mana kita akan membahas pertanyaan polling Instagram yang ada di media sosial pada Hope Channel Indonesia dan ada masuk beberapa statement lah kita bilang lah ya, hasil polling yang ada. Ya, jadi pertanyaannya itu adalah mengapa umat Tuhan menghadapi musibah? Itu pertanyaan pertama di polling itu. Dan kita dapat jawabannya dari Pak Beni, usia 45 tahun. Yesus pun menderita, jadi penderitaan bukan tanda Tuhan tidak mengasihi. Oh iya benar juga sih. Ini sesuai dengan pelajaran yang diberikan oleh pendeta dan ibu ya tadi ya, bahwa sedangkan juru selamat kita aja menderita, padahal dia tidak berdosa. Apalagi kita manusia yang berdosa, tinggal di dunia yang penuh dengan dosa. Gitu. Jadi pasti penuh dengan penderitaan ya. Ya, yang berikutnya dari Lydia, 34 tahun. Tuhan membentuk karakter kita lewat penderitaan. Benar juga. Sesuai dengan pembahasan tadi juga. Walaupun pada prakteknya sukar-sukar sulit ya. Kalau kita ada penderitaan. Tapi saya senang tadi. Memang salah satu contoh yang diberikan itu adalah mengenai Ayub. Saya suka sekali Ayub nih. Selain Yesus Kristus juru selamat kita lah ya. Pengalaman hidup Ayub ini kalau kita menghadapi penderitaan, musibah. Kalau saya selalu ingat akan Ayub, wah nggak ada apa-apanya musibah dan penderitaan yang saya alami dibanding Ayub. Dan itu yang menguatkan saya pribadi juga. Jadi, dan ini benar. Karakter kita dimurnikan sesuai dengan pelajaran tadi melalui penderitaan. Betul. Jadi saya kadang ada teman yang bilang, gimana? Ada yang mau bersaksi? Kalau hari Sabat atau di ibadah Rabu malam nggak ada. Jadi hidupnya tuh orang Manado bilang trei-trei, rata-rata aja. Nah ini berbahaya nih hidup yang trei-trei begini nih, ya. Jadi kayak sepertinya nggak ada yang terjadi. Padahal saya yakin ada yang terjadi dalam hidup dia, cuma mungkin dia nggak mau itu ya. Baik. Berikutnya itu dari Yohan, 29 tahun. Musibah bisa jadi cara Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Ya, benar. Betul.
Betul, ini saya setuju dan nggak apa-apa lah kita berikan satu ilustrasi, saudara. Ini di balik musibah banjir yang selalu yang saudara pemirsa mungkin sudah sering dengar lah ya. Yang kami alami ada satu cara Tuhan yang luar biasa ya. Yang ditujukan yaitu bagaimana anak kami yang masih kecil itu imannya terbentuk ya. Terbentuk oleh karena peristiwa yang kami alami. Kalau nggak ada banjir, anak-anak kami ya mungkin ya saya nggak tahu lah ya apa rencana Tuhan. Tetapi dengan musibah itu bahkan dari kecil mereka bisa bilang kalau banjir datang puji Tuhan, itu suatu hal yang Dan sangat, menghadapinya sudah dengan tenang, tidak panik lagi ya. ya. Betul. Baik, sampai 3 polling yang masuk ini, kami ingin minta tanggapan dari pendeta dan ibu mengenai jawaban-jawaban yang diberikan. Silakan. Ini adalah jawaban-jawaban yang saya katakan benar, bahwa musibah itu berguna untuk pembentukan tabiat kita. Yesus sendiri menderita, ya. Kemudian Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas daripada masalah. Ya. Dan itu adalah suatu ujian juga disebutkan. Coba bisa bayangkan, kalau misalnya saya guru di kelas, ya, kemudian semua anak-anak harus mengalami ujian, ya, mereka kan harus ikut ujian, ya. Tetapi anak saya tidak uji, adil atau tidak? Jadi Tuhan ya menguji, kita harus menguji semua dengan adil. Begitu juga Tuhan menguji semuanya dengan ujian, ya. Tetapi oleh sebab kita mengenal Tuhan, ya, maka kita mempunyai kekuatan yang lebih besar. Jadi anak saya mengenal saya misalnya, jadi dia bisa mengetahui kira-kira kiat-kiat apa untuk harus dipelajari yang biasa saya gunakan di dalam dalam memberikan ujian misalnya. Jadi oleh sebab kita umat Tuhan, kita dapat mengerti lebih lanjut, ya. Oh, ujian ini ada manfaatnya, kemudian ujian dalam kehidupan adalah masalah biasa. Dan sikap kita berbeda, dan adanya suatu pengharapan oleh sebab mengetahui bahwa ujian itu bersifat sementara. Jadi dengan demikian, maka kita dapat lebih positif dalam menghadapi akan ujian itu. Jadi saksi, kita menjadi saksi bagi orang. Betul, betul banget. Iya. Terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya. Baik, polling berikutnya yang sudah masuk ini untuk pertanyaan mengapa umat Tuhan menghadapi musibah. Sudah masuk lagi beberapa komentar. Karena kurang setia pada Tuhan, katanya. Bagaimana ini pendeta dan ibu? Saya rasa ya, orang itu setia atau tidak, tetap ujian itu ada, ya. Namun bisa saja Tuhan bisa mengingatkan seseorang melalui musibah, ya. Misalnya ada orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, ya. Tidak mau datang kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi pada saat dia mengalami satu penyakit misalnya terminal, ya, waktu itulah dia menyadari bahwa ternyata manusia itu mempunyai keterbatasan, ya. Itulah saatnya dia berdoa sungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu kesembuhan, ya. Jadi ada seorang yang terkenal yaitu C.S. Lewis yang pernah mengatakan bahwa suffering is the echoes of God's voice, ya. Jadi penderitaan adalah merupakan gaung daripada suara Tuhan, ya. Jadi Tuhan dapat mengingatkan kita supaya kita dapat bertobat, kita dapat lebih setia kepada Tuhan melalui akan penderitaan. Jadi ini sementara kita katakan bahwa pencobaan itu atau ujian itu bisa datang kepada semua orang, tetapi untuk mengingatkan seseorang untuk datang kepada Tuhan, jadi ada kebenarannya juga apa yang dikatakan oleh saudara tadi. Ya. Bagus sekali ya. Jadi memang diingatkan bahwa penderitaan adalah gaung dari suara Tuhan
Jadi bukan kita ngomel-ngomel, aduh kok aku sakit, kok aku kebanjiran, kok aku kesusahan, apa segala macam. Tapi justru kita ingat introspeksi diri justru kita ya. Ini ada sesuatu nih yang saya harus perbaiki dari diri saya. Oke. Baik, berikutnya. Ini juga ada komentar juga, masih pertanyaan pertama, mengapa umat Tuhan menghadapi musibah? Ada seseorang mengatakan karena dosa, makanya Tuhan izinkan musibah terjadi. Yang lain juga mengatakan karena adanya dosa. Wah, yang berikut karena dunia ini nggak sempurna kayak di surga, ya benar ya. Iya. Dan yang terakhir ini agar semakin bertumbuh dengan mengandalkan Tuhan. Wah, gimana komentarnya Pendeta dan Ibu? Silakan. Ya, kalau musibah terjadi oleh sebab dosa adalah benar, ya. Sebab sebelum adanya dosa, semua serba sempurna, ya. Nggak ada penderitaan Tidak sama ada sekali. penderitaan. Jadi manusia menderita oleh sebab suatu dosa, tetapi pada saat yang sama dosa bisa menjadi suatu penderitaan bisa menjadi suatu sarana di mana kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan, mengerti akan keterbatasan kita, supaya kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi ada manfaat-manfaat yang tertentu, ya, kenapa suatu penderitaan itu datang kepada kita. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Saya setuju nih statement karena dunia ini nggak sempurna, iyalah. Ya, Ada ayat Alkitab kewarganegaraan kita tuh nggak di sini, rumah kita tuh nggak sih. ya. Ya, this world is not my home ya. Kalau nggak salah ada lagunya ya. Ya, Iya, jadi itu seharusnya kita harus ingat-ingat bahwa kalaupun kita mungkin Tuhan izinkan kita berada, ada orang yang berada lah maksudnya, jangan lupa rumah kita nggak di sini. Sementara ini ya. Ya, rumah kita ada di surga ya. Kesaksian Yang lebih juga. hebat. Ya, kesaksian juga waktu kami berjalan dari rumah ke studio ini tadi kami berjalan bersama anak kami dan saya ingatkan karena kita sekarang sudah menghadapi keadaan dunia yang ada sekarang, saya bilang sama anak saya siap-siap ya dengan adanya perang dagang di dunia terjadi sekarang, ekonomi gonjang-ganjing itu tanda bahwa Tuhan sudah mau datang. Saya bilang persiapkan diri kita ya, ini di sini bukan rumah kita nih saya bilang. Apa yang kita miliki ini nggak akan kita bawa-bawa ini saya bilang. Iya. Kita akan lari nanti dan kita akan bersiap nanti kedatangan Yesus saya bilang. Wah inilah ini bagus ini karena dunia ini nggak sempurna nggak. Kita rindu masuk surga lah ya. Baik. Amin. Oke, kita masuk ke polling pertanyaan yang kedua. Pernah mengalami musibah seperti apa? Bisa ceritakan. Nah, polling yang sudah masuk, ada yang menyebutkan kebanjiran. Ada yang bilang kehilangan uang yang nominal besar. Wah. Kemudian ada juga pada waktu kecil, saya pernah mengalami sakit yang membuat pertumbuhan saya terhambat. Ada juga yang mengatakan papa saya pernah bawa mobil pelan tapi ditabrak motor kenceng. Gimana nih pendeta Dibu? Yang terakhir lucu nih, udah bawa hati-hati tetap aja ditabrak. Gimana nih pendeta Dibu? Iya, kembali ini adalah suatu ujian yang datang kepada kita, tetapi ada suatu manfaat yang tertentu. Ya, saya teringat bahwa anak kami ya Andrew ya dia baik-baik membawa mobil ya. Kemudian persis sedang berhenti, kemudian tiba-tiba ditabrak dari belakang. Ya. Sampai peot dimnya. Sampai peot apa semua. Kemudian waktu itu dia sedang memikirkan untuk pernikahannya, ya dia perlukan uang, tetapi ada uang persepuluhan. Tetapi dia katakan, wah tidak boleh, ini uang Tuhan ini harus dikembalikan kepada Tuhan. Jadi dia serahkan untuk Tuhan, tetapi ketabrak lagi. Tetapi oleh sebab tabrakan itu, dia dapatkan uang asuransi. Dianggap total loss. Dia jadi seakan-akan sudah rusak. Jadi dia dapatkan uang, kemudian tetapi temannya, dia masih tetap pakai itu mobil. Temannya yang tahu mekanik, gitu, kenapa kamu punya mobil ditabrak? Oh, nanti saya perbaiki. Dia perbaiki, gratis. Nggak bayar. Jadi uang asuransi bisa dipakai untuk menambah untuk biaya pernikahannya. Ya. Jadi dikatakan betul kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam persepuluhan. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan berkatnya dengan satu cara yang ajaib. Baik, jadi ada manfaat-manfaat tertentu walaupun adanya sesuatu hal yang kita tidak, adanya musibah yang kita tidak
harapkan. Ya, seperti ini yang dibilang Maleo tadi, Bapak itu pelan-pelan tapi masih ditabrak ya. Mungkin ada maknanya. Baik, itulah ya. Wah, menarik juga cerita kesaksian dari pendeta dan ibu ini ya. Itu siapa yang sangka begitu kan? Betul. Ternyata malah mobil diperbaiki gratis lagi ya. Dan dapat uang asuransi itu uang yang dicari nambah. Iya. Benar, Jadi benar. pemirsa yang di rumah, inilah hasil polling kita pada malam hari. Terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi untuk polling ini. Dan satu hal yang pasti bahwa firman Tuhan katakan pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Jadi ya kita harus Amin. percaya. Betul. Ya, kalau kita rasa nggak mampu itu sebenarnya Tuhan lihat kita masih mampu. Ya, baik. Sebelum masuk ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Telah masuk beberapa pertanyaan ke redaksi Obsesi Hati dan saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dan kita akan mendengarkan penjelasan dari pendeta dan ibu untuk jawabannya. Yang pertama, bagaimana jika musibah yang dialami umat Tuhan sebenarnya adalah ujian untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Silakan pendeta dan ibu. Ya benar juga. Ya. Ini satu hal yang baik ya. Jadi kalau misalnya seorang dapat menyadari, oh iya ternyata bahwa Tuhan itu ada ya. Jadi kalau gitu saya harus bergantung kepada Tuhan. Jadi ujian adalah satu hal yang bermanfaat. Jadi kembali seperti yang saya sebutkan tadi yang dikatakan oleh C.S. Lewis ya, bahwa suffering is The the echo. echoes of God's voice ya. Jadi orang dapat menyadari ya keterbatasan manusia, perlunya bergantung kepada Tuhan sesudah mengalami suatu musibah ya. Jadi ini adalah satu hal yang baik dan bisa menjadi salah satu tujuan daripada musibah itu sendiri. Mengingatkan adanya Tuhan. Iya. Saya bilang tadi kalau hidup kita ya datar-datar aja, orang bilang tray-tray aja, ya mungkin kita nggak menganggap Tuhan itu ada lah ya. Karena ya hidup saya aman kok sekarang. Nah itu sebenarnya malah berbahaya sih kalau menurut saya. Ya, bukan berarti kita senang menghadapi musibah, tetapi artinya ujian yang diberikan Tuhan itulah mengingat kita bahwa memang Tuhan itu ada menolong kita ya. Ini bagus pertanyaannya ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Malam pendeta dan ibu. Mengapa orang baik lebih cepat meninggal? Nah, bagus ini. Karena kematian adalah musibah bagi keluarga yang ditinggalkan. Iya. Ini sering sekali saya lihat ini. Silakan pendeta dan ibu. Saya sering mengalami ataupun pertanyaan yang seperti ini ya, dia kok baik sekali tetapi lebih cepat meninggal. Tetapi tidak selamanya demikian ya, sebab kita dapatkan orang yang baik yang bisa umurnya sampai 100 tahun ya. Jadi kami dapatkan orang-orang seperti di Loma Linda oleh sebab mereka mempunyai pola hidup yang sehat ya. Dan sesuai dengan apa yang dilaporkan di dalam majalah Geografi ya, National Geographic ya. Orang-orang Advent di Loma Linda bisa umur 90 100 masih tetap aktif sekali, masih potong rumput, kemudian umur 100 tahun masih bawa mobil ya dan sebagainya ya. Jadi mereka panjang umur dan mereka orang-orang yang baik ya, mendukung. Waktu kami ketemu dengan Margie Jetten, ya, dia masih mencangkul, artinya ikut berpartisipasi di dalam foundation daripada sekolah itu yang didadekan. Sebutkanlah peletakan batu pertama ya. 102 tahun loh, masih bisa pegang cangkul. Dan dia orang baik dalam arti dia menyumbang dana yang sangat besar sekali untuk Century Building ya di Loma Linda. Jadi orang baik dan tetap umur panjang, dan memang kita dapatkan juga banyak sekali ya orang yang umur panjang ya, dan mereka adalah orang-orang baik. Tetapi ada juga yang kelihatannya dia baik tetapi umurnya
pendek ya, Ya. tetapi itu adalah satu misteri yang kita tidak bisa lihat. Kami rasa bahwa anak kami itu walaupun tidak sempurna, tetapi kami rasa dia baik, pekerjaannya baik ya, dia selalu giat sekali dalam kegiatan, tetapi dia meninggal dalam usia 33 tahun ya. Tetapi kita dapatkan pelajaran daripada pengalaman tersebut ya, bahwa memang kita punya pengharapan dalam Tuhan ya. Kemudian kita diingatkan bahwa bukan masalah berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana Bagaimana kita kita hidup hidup itu. ya. Jadi kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting, dan ini menjadi pelajaran kepada banyak orang ya. Mengingatkan tentang kebaikannya ya, dan perlunya kita mempunyai kehidupan seperti orang yang baik yang mendahului kita. Jadi ada saja maksud-maksud tertentu ya. Ada makna Tuhan. Iya, dan memang musibah untuk keluarga, tetapi keluarga selalu diingatkan dan merasa mempunyai suatu jaminan pengharapan bahwa ya walaupun kami mengalami suatu duka cita ya, musibah, tetapi kami percaya bahwa kita akan bertemu lagi dengan orang yang kita kasihi. Jadi keluarga yang sangat bersedih pun akan mendapatkan sesuatu kekuatan iman ya. Jadi ada maksud-maksud tertentu mengapa hal itu Tuhan izinkan. Ya. Kemarin April 6, tepat 12 tahun Andrew meninggal. Kami masih sedih, tapi kami percaya tidak ada sesuatu pun perkara yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan ketahui, dan itu selalu untuk kebaikan kita. Apakah supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan? Apakah kita supaya lebih sabar? Apakah supaya kita lebih percaya akan jalan-jalan Tuhan? Semua itu ada kebaikan. Jadi tetap berpegang terus kepada Tuhan. Biarpun datang musibah, biarpun keluarga merasa sangat sedih ditinggalkan oleh orang yang meninggal, ingatlah bahwa Tuhan melihat dari mula sampai akhirnya. Nanti kalau kita sampai di surga, kita akan ketahui kenapa ini terjadi. Tapi sementara itu kita tetap percaya bahwa Tuhan punya jalan adalah yang terbaik. Salah satu keuntungan adalah dengan kematian anak kami, kita mempunyai apa yang Andrew disebut Kuntaraf Andrew Memorial. Kuntaraf Memorial Scholarship Fund yang sudah menolong ratusan anak-anak di perguruan tinggi kita di Bandung atau di Pematang Siantar ataupun di Manado. Jadi ada berkat-berkat tertentu yang bisa disalurkan, yang dapat disalurkan ya. Jadi semua musibah ya kita bisa ambil pelajaran atau hikmahnya. Terima kasih banyak. Pengalaman yang mengharukan sekali ya. Luar biasa. Betul. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah musibah yang dialami umat Tuhan dapat dianggap sebagai kegagalan Tuhan dalam menciptakan dunia yang sempurna? Silakan Pendeta dan Ibu. Jawabannya tidak ya. Tuhan sudah buat dunia yang sempurna ya, tetapi yang gagal adalah manusia. Jadi kegagalan manusia sampai ada suatu musibah, tetapi hal yang luar biasa, Tuhan dapat membuat kegagalan itu satu pelajaran yang sangat penting, yaitu dari kasih karunia Tuhan yang demikian agung kepada kita ya. Jadi ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan bisa gunakan itu menjadi suatu berkat ya, yaitu mengenal akan kasih karunia Allah. Baik, Pendeta dan Ibu, terima kasih atas jawabannya, terima kasih juga atas pembahasan yang luar biasa juga pada malam hari ini. Oleh karena itu, silakan Pendeta Kuntaraf untuk closing statement-nya. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna dan sering kita mengalami tantangan kehidupan ya. Oleh sebab kita beriman, apakah tidak beriman, musibah itu akan datang. Tetapi untuk orang yang beriman, kita mempunyai sikap yang berbeda ya, bahwa kita lihat musibah adalah untuk pertumbuhan tabiat kita dapat lebih mengenal akan Tuhan, kemudian kita juga akan dapat lebih bergantung kepada Tuhan, maka kita bisa dapat seperti yang Rasul Paulus katakan, bermegah di dalam segala kesulitan kehidupan yang kita hadapi. Kiranya ini menjadi pengalaman daripada kita semua, boleh hidup dengan penuh optimis ya, positif ya, tetap memuliakan Tuhan dalam segala situasi.
Amin. Terima kasih banyak. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi mengapa musibah terjadi. Tuhan, kami tidak mengerti akan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Apakah itu merupakan kematian atau merupakan penderitaan atau merupakan ejekan orang dan sebagainya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mengetahui itu dan semua yang terjadi di dunia ini adalah diizinkan Tuhan sebagaimana Tuhan mengizinkan Ayub menderita. Biarlah kami selalu bergantung pada Tuhan, pegang kepada tangan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kami dapat luput daripada segala kesengsaraan yang dihadapi oleh kita. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan yang sangat baik pada malam hari ini yang boleh menguatkan iman kita. Kepada pemirsa juga yang sudah menyaksikan episode pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya supaya boleh menjadi berkat bagi saudara pembahasan pada malam hari ini. Sahabat-sahabat kru Hope Channel yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhirnya, terima kasih. Dan akhir kata, saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.